Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Aprianti Kartini dengan NIM 410340219141 kelas A1 Manajemen semester 5. Sebelumnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari setiap soal ulangan tengah semester Manajemen Sumber Daya Manusia. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jawaban saya, manajemen sumber daya manusia atau sering disingkat dengan MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif agar dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Lalu, hubungannya manajemen sumber daya manusia dengan proses manajemen, karena manajemen sumber daya manusia juga menjadi bagian dari ilmu manajemen yang mengacu kepada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin, dan mengendalikan. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2. Yang pertama, melakukan analisis pekerjaan atau menentukan pekerjaan setiap karyawan. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan baru. Yang ketiga, memilih calon karyawan. Yang keempat, mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan baru. Yang kelima, mengatur upah dan gaji atau memberikan kompensasi kepada karyawan. Dan yang keenam, memberikan insentif dan keuntungan. Yang selanjutnya pertanyaan nomor 3. Ada 5 bagian. Yang pertama, ramalan para ahli. Ramalan para ahli dibagi dengan 3 bagian. Yang pertama, nominal delta teknik, yaitu menghadirkan 5-10 orang ahli dan dinyatakan penyebab perubahan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Yang kedua, delta teknik. Delta teknik yaitu jika para ahli tidak bisa berdiskusi secara bersama, maka perencanaan sumber daya manusia meminta pendapat masing-masing ahli, kemudian disimpulkan. Yang ketiga, perkiraan manajer. Perkiraan manajer ialah kebutuhan sumber daya manusia yang diperkirakan oleh manajer puncak, kemudian diberikan kepada manajer di bawahnya. Sekarang bagian yang kedua. Yang kedua itu ada analisis tren. Analisis tren dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ekstrapolasi. Ekstrapolasi yaitu diartikan bahwa tingkat perubahan masa lalu sampai dengan masa yang akan datang. Yang kedua yaitu indeksasi. Indeksasi ialah menghitung bahwa rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah penjualan atau produksi pada masa lalu akan sama dengan di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu budget and planning analysis.
Di dalamnya berisi jumlah kebutuhan pegawai pada setiap departemen di dalam suatu perusahaan. Yang keempat, New Venture Analysis. New Venture Analysis ini menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan membandingkannya dengan perusahaan baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan yang lain. Yang kelima yaitu Computer Analysis. Computer Analysis ini yaitu suatu program perhitungan yang dilakukan oleh komputer melalui rumus matematika. Sekarang pertanyaan nomor 4. Jika menganalisis pekerjaan ada 3 tahap, yaitu tahap pertama, persiapan analisis pekerjaan, seperti mengidentifikasi pekerjaan dan penyusunan daftar pertanyaan. Yang kedua, tahap 2, pengumpulan data. Pengumpulan data itu seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan kombinasi. Yang terakhir, tahap 3, penyempurnaan data. Penyempurnaan data seperti analisis memilah data yang berguna atau yang tidak dipakai, menyaring data yang relevan atau tidak relevan, kemudian mereview informasi yang terkumpul bersama dengan orang-orang yang bersangkutan dengan pekerjaan. Dan selanjutnya pertanyaan nomor 5. Jawaban saya itu tidak, karena deskripsi pekerjaan itu sangat penting, terutama untuk menghindari terjadinya perbedaan yang ada, karena jika setiap karyawan tidak diberikan deskripsi pekerjaan yang detail, maka akan menyebabkan kebingungan karyawan ini dalam melakukan pekerjaannya. Apabila ada deskripsi pekerjaan yang detail, maka pekerjaan akan lebih teratur dan pengelolaan tanggung jawab akan terarah, sehingga perusahaan akan berhasil. Yang selanjutnya pertanyaan nomor 6. Jawabannya yang pertama, mengidentifikasi jabatan yang lowong dan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, mencari informasi jabatan melalui analisa jabatan. Yang ketiga, jika persyaratan jabatan telah tersusun, maka langkah berikutnya adalah menentukan di mana kandidat yang tepat harus dicari. Yang keempat, memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan. Yang kelima,
Memanggil kandidat-kandidat yang dianggap memenuhi persyaratan jabatan. Dan yang keenam, menyeleksi kandidat. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Menurut saya, semua pekerjaan bisa menggunakan wawancara tidak struktur. Karena wawancara tidak struktur adalah interview yang tidak memiliki arah pembicaraan. Jadi tidak memiliki arah pembicaraan dengan jelas. Biasanya wawancara ini dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman dalam interview, dan wawancara ini biasanya memiliki pertanyaan tentang yang tidak pernah terpikirkan oleh si pelamar kerja. Contohnya saja bertanya tentang pengalaman kerja atau tentang kehidupan pribadi si pelamar. Jadi, setiap pertanyaan yang diajukannya tidak ditentukan sebelumnya, melainkan spontan. Yang selanjutnya pertanyaan nomor 8. Jawabannya yaitu agar perusahaan dapat memantau pekerjaannya, supaya lebih rajin dan lebih disiplin dalam menjalankan pekerjaan. Penyesuaian bertujuan supaya sesuai dengan apa yang dikerjakan di bisnis. Selain itu, kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Jika tidak, maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya. Sebagai contoh nyata, dealer mobil, maka pada bagian marketing, kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil penjualan yang mereka capai, karena orientasi mereka adalah profit. Jika karyawan diberikan kompensasi secara merata, maka penjualan pasti tidak akan maksimal. Sekian jawaban ulangan tengah semester Manajemen Sumber Daya Manusia dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.